Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Bu Titi dengan pembelajaran fisika. Saya ingin menyapa dulu Titi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik semuanya di masa COVID ini yang belum tahu kapan berakhirnya ya. Kita terpaksa harus melakukan pembelajaran lewat daring ini. Tapi tidak apa-apa, tetap kita bisa membahas materi walaupun mungkin ada kendala satu dan lain hal. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini yang merupakan lanjutan dari materi yang kemarin ya, yaitu tentang kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik ini sama dengan gaya kolom, sama-sama besaran vektor. Ya, ini Bu Titi mulai bagikan sambil saya persiapkan PPT-nya ya. Nah, kuat medan listrik ini sama-sama besaran vektor seperti gaya kolom. Ya, kita mulai anak-anak. Judulnya adalah kuat medan listrik. Ya, kuat medan listrik ini besaran vektor tadi sudah dibahas ya. Nah, yang pertama apa yang disebut dengan medan listrik sebelumnya? Medan listrik adalah ruangan di mana di setiap titik dalam ruangan itu terjadi gaya listrik, gaya kolom gitu. Misalnya kalian sedang belajarnya ini sedang di mana? Misalnya di ruang belajar ya, di ruang belajarnya kalian di kamar misalnya. Nah, misalnya di kamar itu termasuk dikatakan medan listrik. Jadi di setiap titik dalam kamar itu, di ruangan itu terjadi gaya kolom, terjadi interaksi antara muatan itu. Sama aja kalau Bu Titi ini sekarang di ruang kerja juga ini terjadi interaksi antara muatan dengan muatan di lingkungan ini semuanya. Itu adalah medan listrik ya. Nah, seberapa kuatnya radiusnya? Apa 1 meter ini hanya sekian? Apa seluruh ruangan? Begitu juga di kamar kalian itu ya. Di ruang kerja kalian juga itu mungkin. Apakah hanya sebatas 1 meter saja, 2 meter atau seluruh ruangan begitu? Ternyata di sini yang namanya kuat medan itu merupakan nilainya tadi, berapa besarnya begitu. Kuat medan listrik namanya. Jadi kuat medan listrik adalah nilai gayanya ya, gaya listriknya, gaya kolomnya per satu satuan muatan gitu. Gaya kolomnya per satu satuan muatan. Jadi kalau diuraikan, gaya itu kan kemarin kita sudah bahas ya, rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang dibagi Q. Dibagi Q berarti F itu K Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q. Berarti Q-nya hilang 1. Kalau begitu, E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi Q-nya hanya 1 sekarang. Nah, apa itu? Ini poin-poinnya ya. E itu kuat medan. Kuat medan listrik itu satuannya sesuai pengertiannya tadi gaya permuatan, berarti Newton per kolom. K tetapan ya, kemarin sudah tahu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian tadi R ya, R adalah jarak titik terhadap muatan sumber. Nah sekarang Q itu adalah muatan sumber. Apa itu muatan sumber? Jadi di kuat medan listrik ini rumusnya Q-nya hanya 1 muatan sumber. Nah, apa itu muatan sumber? Muatan sumber adalah muatan yang mengakibatkan terjadinya kuat medan listrik. Ya. Jadi ini rumusnya K per R kuadrat. Ya. Nah, sekarang karena besaran vektor, maka kita akan membahas bagaimana menentukan arahnya. Arah dari
kuat medan listrik itu. Kalau gaya kolom, gaya tarik atau tolak kan sudah jelas ya. Kalau yang interaksi antara muatan positif dengan positif berarti nanti gaya tolak, muatan positif dengan negatif berarti gaya tarik. Nah, ini sekarang bagaimana cara menentukannya? Nah, ada dua muatan sumber. Ini gambar 45 ya. Dua muatan sumber positif dan negatif. Perhatikan di gambar 45. Ya, kursor saya tidak terlihat di sini ya. Di situ jadi perhatikan sendiri di gambar 45 ada dua muatan sumber positif dan negatif. Nah, kita lihat yang positif dulu. Jika suatu titik terkena muatan sumber yang positif, maka arah kuat medannya menjauhi. Ini panahnya keluar dari muatan positif. Jika muatannya negatif, ya, maka arahnya mendekati arah kuat medannya. Ya, saya ulang ya. Jika muatan sumbernya positif, arah kuat medan listriknya adalah menjauhi. Jika muatan sumbernya negatif, maka arah kuat medannya adalah mendekati. Ya, itulah rumusnya dan arah kuat medan listriknya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Untuk lebih memahami tentang medan listrik ini, kalian perhatikan contoh soalnya ya. Yang perlu perhatikan adalah besaran medan listrik ini memiliki kesamaan dengan gaya kolom. Apa kesamaannya, anak-anak? Tadi sudah sebutkan, sama-sama besaran vektor. Jadi caranya menyelesaikan juga harus dengan cara vektor ya. Menggabungkannya, misalnya garisnya searah semua, jumlah searah dan segaris dan berlawanan dikurangkan. Kemudian sebidang ya menggunakan rumus cos ya. Pokoknya memadukannya adalah dengan cara vektor ya. Nah, soalnya seperti ini. Ada dua muatan QB, QC, ada dua muatan ini. Nilainya adalah 12 mikrokolom dan yang satunya min 9 mikrokolom gitu. Ditempatkan di titik-titik sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar 46. Ini gambar 46. Ini titiknya, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik A, kemudian ini sisinya 4 cm, ini 3 cm. Pastinya di sini 5 ya. Nah, ada dua muatan ini ditempatkan di titik B dan ini muatannya negatif ya. Sebentar. Ya, B-nya negatif, C-nya positif. Ya, ini sama dengan ya. Jadi ini B negatif, C positif. Nilainya 12 mikrokolom dan 9 mikrokolom. Mikro ini adalah satuan kecil ya, 10 pangkat min 6. Yang ada kayak huruf U ada ekornya ini, 10 pangkat min 6. Nah, kemudian tentukan kuat medan listrik yang dirasakan di titik A. Tentukan kuat medan listrik yang bekerja di titik A. Nah, untuk itu caranya pasti harus digambar dulu. Bagaimana menggambarnya? Pastinya dari titik A, nah ini gambarnya ya, kita kembali ke sini dulu. Gambarnya ini dari titik A terkena pengaruh muatan sumber B yang negatif. Jadi arahnya ke kanan. B ke kanan. Nilainya, rumusnya adalah K QB per R kuadrat. Sekarang dari titik A ini terkena pengaruh muatan sumber C yang positif, sehingga tadi menurut aturannya adalah menjauhi. Ini FC ya, ke bawah. Ya, mohon maaf ini turun lagi sinyalnya. Bentar. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pertanyaannya kan, berapakah kuat medan listrik yang bekerja di titik A, gitu ya. Sehingga di sini setelah digambar ada dua vektor, yaitu EB dan EC. Dua vektor ini saling tegak lurus. Berarti kita gambar dulu ini, ya, kayak sejaran genjang, sebuah persegi seperti ini, dan diagonalnya ini merupakan E totalnya. Ini E dari A ini yang dimaksud. Jadi
nanti menjumlahkannya dengan rumus Pythagoras ini ya, EB dan EC. Akar EB kuadrat plus EC kuadrat. Sekarang dihitung satu persatu. Yang EB adalah K, Q kuadrat, Q per R kuadrat. Ya, ini sudah disetarakan ya, jangan lupa. 12 kali 10 min 6. Ini 3 cm tadi, 3 kali 10 min 2 kuadrat. Sehingga jadi 12 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian EC, mohon maaf ini kurang K ya. Ya, Bu Titi belum ngedit tadi, tapi di bilangannya sudah ada ini. Jadi K, QC per RC kuadrat. Ini bilangannya adalah 9 kali 10 watt 9, ini K. Ini Q-nya 9 kali 10 watt min 6. Kemudian R-nya 4 cm, 4 kali 10 watt min 2 kuadrat. Nah, nilainya sekian. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Ini sesuai dengan gambarnya. Ya, E total adalah akar EB kuadrat plus EC kuadrat. Jadi akar ini dimasukkan, nilainya menjadi 13 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Ya, ada yang akan bertanya anak-anak? Mestinya tidak ya, ini sudah paham dan materinya dasar ini adalah materi di kelas 10 dulu ya. Kelas 10 semester 1 dan itu bab 3. Bab 3, bab pertama itu dulu hakikat fisika. Bab 2 adalah ada besaran satuan, ada dimensi, ada pengukuran ya. Bab 3-nya baru vektor. Jadi seperti itu anak-anak, sekian dulu materinya tentang kuat medan listrik dan ada satu soal yang menunjukkan bahwa kuat medan listrik ini adalah merupakan besaran vektor ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai sekian dulu. Selamat pagi anak-anak semuanya dan salam sehat-sehat selalu. Terima kasih.